duduk yang kosong gitu. Baik, terkait untuk kwitansi lomba tari Bali, nanti apabila sudah kemudian nomor urut itu akan langsung dibagikan kwitansinya nih. Karena tadi diregistrasikan lumayan kronik juga, jadi nanti pada saat kemudian akan kita berikan kwitansinya. Baik, bisa langsung. Oke, terima kasih. Nanti yang selanjutnya untuk lomba tari. Oke, untuk lomba tari di sini lumayan banyak nih pesertanya. Nanti yang di sini untuk penyampaian secara detailnya adalah terkait dengan busana dulu. Oke, busana. Karena dalam kriteria salah satunya adalah tata rias dan busana. Selain teknik dasar tari yang menjadi poin terbesar di dalam lomba ini. Kalau teknik dasar tari, adik-adik di sini yang ikut lomba, khususnya para pejabat atau pembina juga sudah paham bahwa teknik dasar yang dimaksud di situ adalah wiraga, wirata, dan wirase. Kaki-kaki, wiraga, wirata, wirase. Silakan di situ diartikan seperti apa. Nah, untuk tari Puspanjali mungkin bisa ditunjukkan dulu, ya. Bisa ditunjuk ya tari Puspanjali. Oke. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan secara umum, makin Tiang sampaikan secara detail. Oke. Berdasarkan kesepakatan kami dari Dewan Juri untuk busana Puspanjali adalah seperti yang sudah ditampilkan di slide. Oke. Saya awali dari bunga dulu. Oke, bunga. Nika menggunakan bunga imitasi di dalam buke, kayak gancangan gitu. Kemudian kanan kirinya seperti biasa dari tahun ke tahun kita menerapkan ini karena untuk Puspanjali menggunakan semanggi hanya di kanan kiri saja, tidak menggunakan bunga sandat emas yang banyak. Oke. Kemudian bunga sandat emasnya itu hanya satu di bagian belakang, menutupi kusungannya nih. Oke. Seperti itu. Kemudian seperti biasa make up hari untuk siang. Ya, kalau nanti ada yang tampil agak malam ya, sampai malam ya, sampai sore menjelang malam itu nanti itu juga disesuaikan juga dengan make upnya, walaupun nanti dari panitia sudah menyiapkan lagi. Kalau nanti penata biasanya diperhatikan, serinata seperti biasa. Nah, untuk kostum di bawah ini banyak biasanya dari kita sudah mengadakan teknik meeting, tahu-tahunya munculnya beda. Gitu. Kita sepakati bahwa untuk penggunaan pakaian mulai dari takbih sudah pasti, ya. Kemudian menggunakan kamen sabut atau sarung di dalamnya, di luarnya dengan biru di sebelah kiri. Jika nanti dibentuk sedemikian rupa. Nah, ini yang dimaksud angkit yang luruskan. Angkit yang di sini maksudnya adalah untuk Puspanjali. Penggunaan tidak dilarang menggunakan angkit berupa bulang seperti ini, kan? Bulang prada nih, kan? Ya, kalau Puspanjali dia tidak mengenal sebenarnya bulan prada, apalagi yang berbentuk angkin. Jadi untuk Puspanjali hanya menggunakan angkin itu. Kadang-kadang kan ada warna hijau muda, gitu kan? Kalau penggunaannya angkin, bukan seperti bulan prada. Oke. Kemudian untuk selendangnya Niki jangan dimasukkan ke pending. Oke, ada biasanya ke pendingnya dimasukkan. Di luar pending ya. Nanti silakan biar mau buat itu dipeliti di bagian depan dan belakangnya. Oke. Untuk badong jangan badong yang oval ya. Kalau di Puspanjali itu mengenal badong runcing seperti itu. Oke. Badongnya badong runcing. Kemudian menggunakan tambahannya di sini adalah menggunakan gelang naga satu. Oke, sudah penggunaan gelang naga satu. Kemudian mengenai warna pakaian, kami silakan Bapak Ibu yang mengekspor dalam artian menggunakan warna Puspanjali sewajarnya seperti pakemnya. Karena di sini yang kita lombakan adalah tari tradisi, bukan tari kreasi. Jadi kalau kita sudah berbicara tari tradisi berarti sampai busananya pun dia bagaimana busana Puspanjali. Oke, jangan terlalu banyak gradasi. Misalnya
mungkin menata kostumnya Niko bermain di selendang. Selendangnya kan sebenarnya seperti Nika aja, sederhana sebenarnya Pusphanjali Nika. Tapi kadang-kadang yang berpakaian dibuat Nika jadi terlalu bunga gitu. Terlalu banyak kreasi-kreasinya karena di selendang itu ada gradasi merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah itu mohon kalau dalam lomba jangan. Nika yang sudah tampilkan di depan. Kemudian selanjutnya untuk condong. Nah condong sudah umum, jadi tidak ada lagi pergeseran-pergeseran. Cuma penekanan kami adalah pada bapang gulungan. Nah gulungan yang dipakai di sini kita sepakati adalah gulungan condong seperti Niko dengan bancangan hanya 2, tidak 3. Kalau 3 aja jatuhnya nanti. Perkapat juga sama. Nah ini perkapatnya seperti Niko aja. Tidak ada perkapat tumpuk. Biasanya kan ada Niko kuning, merah kan ya. Nah Niko jangan dipakai perkapat yang tumpuk. Pakai perkapat yang satu Niko warnanya. Yang merah, kalau disesuaikan nanti biar jatuhnya ke aja sekali lagi. Karena ini condong untuk kali condong tradisi kita tetap gunakan seperti apa yang sudah disampaikan di depan. Kemudian untuk bandau seperti Nika, bukan bandau bapak maksudnya seperti Nika. Kalau warna sudah pasti, warna pink yang digunakan baju dan kamunya, umumnya condong. Kemudian, nah ini banyak kita temui juga penggunaan ampo-ampo yang berlebihan. Maksudnya tadi ampo-ampo yang dikreasikan, jadi terlalu berat. Kadang-kadang adik-adik juga menggunakan ampo-ampo yang kreasi juga. Nah ini tolong diperhatikan juga, jadi penggunaan ampo-ampo jangan sampai lebih besar ampo-ampo yang digunakan dengan penaninya. Tolong disesuaikan kostum juga. Tolong di-fitting nih, terutama di busana. Karena banyak sering terjadi di gulungan kebesaran, kemudian di ampo-ampo yang kebesaran gitu. Tolong nanti kalau lomba Niki pilih yang busana yang memang pantas dan wajar untuk lomba. Selanjutnya untuk tadi baris tunggal. Baris tunggal seperti Nika, contohnya sudah pada umumnya. Cuma di sini kadang-kadang ada yang menggunakan bunga kanan kiri lagi, ada yang tidak. Nah di sini apakah kita sepakati menggunakan atau tidak? Nah kemarin dari Dewan Juri kami bebaskan. Mau menggunakan bunga silakan, kembali tambahannya, atau cukup dengan digulungannya aja silakan, nggak masalah. Kemudian selanjutnya tari Margapati seperti ini. Jadi yang tidak banyak menyampaikan sudah pada umumnya. Cuma ini perubahan di Pusphanjali yang memang kita harus tekankan karena banyak versi Niki yang sudah titik juga kemarin dari dua juri yang lainnya untuk penekanan di busana Pusphanjali. Jika seperti yang sudah dia sampaikan. Dan nanti kita sudah sepakati sekarang seperti ini, jangan nanti pada hari H muncul yang berbeda lagi. Nah itu kan sudah berpengaruh pada pengurangan nilai di busana. Selanjutnya terkait dengan penguasaan panggung dan ekspresi, dan yang mungkin sekaligus menyampaikan terkait dengan teknik dasar tari Wiraga Wirama. Adik-adik terutama yang kebetulan hadir di sini, jadi adik-adik lomba di sini yang kami tekankan adalah kalian pahami dulu tari yang kalian bawa. Kalau hanya sekedar menarikan Pusphanjali, condong, Margapati, baris, adik-adik yang yakin sudah pasti pintar-pintar semua. Tetapi penghayatan tokoh ini yang harus kalian pahami. Kenapa yang bilang seperti ini? Kadang-kadang pada saat lomba, mulai dari jelas Niki, cocok kan Niki condong posturnya. Condong itu apa adik? Tokoh apa nih? Ada yang tahu? Abdi kan? Pelayan, abdi raja, jadi itu juga sangat mempengaruhi nanti dari bagian penilaian teknik dasar tadi. Posturnya cocok untuk condong, face-nya cocok untuk condong, gerakannya juga cocok untuk condong. Kadang-kadang kebanyakan biasanya adik-adik yang biasa nari oleh, parasnya cantik, walaupun cantik itu relatif, dipasangkan ke condong. Dia akan jatuhnya akan lebih pantas di
Langkesarinya, di Lego ininya, Langkesarinya. Tidak masalah sih, yang penting gini, yang jadi penekanan kami Dewan Juri adalah penghayatan gerak condong itu seperti gimana, teknik dasar tari condong itu seperti apa, mulai agemnya, agem condong itu kan nggak lebar ya. Itu salah satu contoh. Nanti tolong pembinanya diperhatikan terkait dengan agem condong ini kan. Kemudian tari Margopati juga itu menceritakan apa? Adik-adik harus tahu dulu nih cerita tari Margopati itu seperti apa, sehingga pada saat kalian membawakan tarian tersebut, kalian memang menghayati peran atau tokoh tari tersebut. Itu intinya. Kalau adik-adik sudah memahami perannya masing-masing dari lomba yang ada diikuti, ya, yang yakin adik-adik akan bisa menampilkan yang maksimal, mulai dari ekspresi, gerak, ya semuanya pasti akan menang semuanya. Oke. Kalau hanya asal nari aja, kayak kira yang kurang nanti, pasti ada sesuatu yang kurang. Ini kok yang ditekankan itu juga dua juri yang lain menunjukkan pesan seperti itu. Oke. Kemudian, nah niki biasanya untuk digaris awiran. Awiran itu kalau diperhatikan sebatas mana panjang awiran dengan penarinya, ini kok benar-benar harus diperhatikan. Ampunan awirannya berselambe atau bersegatut. Nah, ini kok makanya bilang seluruh peserta ini wajib fitting dimanapun menyewa kostum. Oke, jangan pada hari haja langsung terima jadi, ya. Takutnya nanti ada kekurangan. Nah itu jadi penampilannya akan dipasangkan dengan kostum yang sudah diberikan. Oke, Nika yang sampaikan. Nah terkait dengan kejuaraan. Mengenai kejuaraan, nah di sini khusus untuk tari Puspanjali dan tari Condong, ini karena sudah melebihi dari 50 peserta ya. Kalau tari Puspanjali ada 84 orang, tari Condong 56 orang. Nah kemudian untuk kejuaraannya itu tari Puspanjali juara 1 sampai harapan 3 ditambah, nah kami dari juri minta diapresiasi juga adik-adiknya, ada juara berbakat 1 sampai 10. Jadi kesempatannya masih banyak nih untuk mendapatkan kejuaraan D. Jadi ada 16 juara di tari Puspanjali. Juara 1 sampai harapan 3, berbakat 1 sampai berbakat 3. Berbakat 10. Tari Condong juga demikian sama. Oke, ada 16 juara, juara 1 sampai harapan 3, berbakat 1 sampai berbakat 10. Kemudian tari Margopati ada 18 itu dari juara 1 sampai harapan 3 ditambah juara berbakat 1 sampai berbakat 3. Oke, ada 9 juara. Dan tari baris tunggal ada 20 sama, juara 1 sampai harapan 3 dan berbakat 1 sampai berbakat 3. Sudah oke? Nah ini kejuaraannya, jadi biar adik-adik memiliki jiwa kompetisi yang sehat di sini, jadi harus memaksimalkan segala penampilannya nanti pada saat lomba. Ya, walaupun mungkin nanti di antara 3 juri ini ada mengenal dari adik-adik, mungkin dari sanggar A, B, dan C. Kami jamin dalam penilaian ini kami transparan, kami tidak melihat si A, si B pernah PKB, pernah lomba di sini juara 1 dan 2. Yang kami nilai adalah penampilan di saat tanggal 7. Kami menyampingkan adik-adik itu pernah di tingkat nasional kah atau dimanapun. Yang kami nilai kan pada saat tanggal 7. Bukan melihat yang sebelum-sebelumnya. Mohon izin nanti kalau ada yang kurang puas, anak dia udah sering juara, kenapa dapat juara 3? Kita melihat penampilan pada saat tanggal 7. Kalau maksimal adik-adiknya menari sesuai dengan kriteria, ya, sesuai dengan pandangan juri, kalau juara, ya layak juara. Tetapi kalau tidak, mohon maaf, kami ada pasti catatan-catatan tersendiri dari setiap penampilannya nanti. Ini kok yang kami tegaskan supaya nanti tidak ada perbincangan di belakang. Nah, seperti tahun ke tahun sih, kita sudah laksanakan karena kita mainnya fair, ya, artinya transparan di sini. Yang tidak puas boleh nanti setelah lomba anniversary jurinya kami siap di sana. Kami tidak akan pulang langsung pengumuman, tapi kami diam di sana.
Yang mau konsultasi untuk kemajuan adik-adik di mana kurangnya, monggo kami juga tetap akan tunggu di sana. Oke, seperti ini Kak. Oke, Bapak Ibu, untuk layout coba. Nah, ini untuk layoutnya mungkin yang oke. Nanti untuk tari Puspanjali, tari Puspanjali satu sesi itu ada berapa? 17 sesi, 17 meter nih. Satu sesinya itu adalah 6 orang. Dimulai dari nomor undi 1 dari barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu nanti akan diarahkan langsung ke panitia di mana tempat-tempatnya nanti. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir adik-adik akan berdiri di mana, panitia sudah mengatur. Kemudian yang nanti yang dimaksud 3 sesi tadi itu posisinya seperti itu Bapak Ibu ya. Di awal itu di sesi pertama itu akan dipanggil 3 kloter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7 sampai 12, 13 sampai 18. Yang tampil pertama itu ada nomor 1 sampai 6 kan ya, itu ada 5. Nah, kemudian nomor 7 sampai dengan 12 itu ada di backstage. 13 sampai 18 ada di ruang backstage rias. Oke. Jadi untuk kelancaran alur lombanya nanti biar tak tunggu lagi nomor 5 kecak, rijel, manjor, kita biasanya itu yang terjadi. Tolong kerjasamanya Bapak Ibu anak-anaknya nanti kalau sudah dipanggil tolong diserahkan ke panitia. Dengan catatan sebelum masuk ke ruang rias yang paling belakang ke panitia, tolong di make sure lagi finishing semuanya. Pastikan pakaian pertama Niki, gelangkan itu sering terjadi tuh baru keluar maupun jatuh. Niki melorot biasanya disambung nih ke dicondong juga sering gitu. Tariknya udah bagus, ternyata di pakaiannya yang jatuh banyak. Jadi tolong finishing sebelum masuk ke ruang rias di belakang kamu. Oke, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Nah nanti terkait dengan jam berapa Bapak Ibu anak-anaknya tampil, mungkin nanti malam akan di-share ya, di-share waktunya di grup, sudah ada grup masing-masing. Nah itu akan di-share nanti misalnya nomor 1 sampai nomor 6 itu sesi pertama jam berapa mulai tampil. Itu adalah jam tampil Bapak Ibu, bukan jam persiapan. Jadi yang akan di-share nanti di grup masing-masing adalah jam tampil Bapak Ibu. Jadi yang minta maksimal setengah jam sebelum tampil Bapak Ibu adik-adiknya sudah berpakaian lengkap di gedung kesenian Jatiwangi. Oke, yang mau rias di sana silakan, mungkin mengambil tempat-tempat teduh di sana silakan, atau yang dari sanggarnya masing-masing silakan. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi untuk yang membahas terkait dengan sabuk tadi ini khusus untuk Madopati dan Condong. Semuanya harus pakai bulan prada. Santunan pakai angkin prada. Angkin bulan prada maksudnya jangan. Oke, itu nanti kami pasti akan atensi khusus kita yang menggunakan angkin. Karena apa tujuannya? Kalau namanya lomba, biasanya sih kalau di sangkar-sangkar ini diterapkan, adik-adik dapat dasar itu pakai bulan. Jadi untuk mengatur nafas, mudah bayunya biar terlatih kan. Nafas di masa kalau angin kan bisa-bisa aja ringan. Tapi kalau udah beda dia menggunakan bulan prada itu kan otot ya. Bisa nggak atur nafas di situ biasanya latihannya adik-adik itu disangka seperti ini kan. Oke, makanya dalam lomba niki tolong penata rias nanti atau pembina adik-adik disarankan untuk riasnya harus menggunakan bulan prada baik untuk tari condong dan Madopati. Oke, seperti itu. Kecuali Puspanjali, kita angkin Puspanjali. Oke, itu. Sudah? Oke, mungkin kita dulu yang sampaikan penekanan pesan dari 2 Juli juga. Jika ada pertanyaan, Raris, kami persilahkan. Kalau di sini dibuka pertanyaannya supaya nanti Bapak Ibu adik-adik pada saat lomba sudah gamblang, sudah tinggal action nanti. Oke, dan buka pertanyaan yang pertama silakan. Oke, silakan kalau dibantu mic-nya. Ya, selamat pagi.
mau bertanya untuk kategori condong, seperti yang kita lihat di foto itu badong. Apakah badongnya itu menggunakan akapala atau badong yang tidak menggunakan akapala? Coba. Iya, seperti itu. Kemudian untuk kategori Margapati juga badongnya, ya. Kalau yang Margapati ini tidak ada kepalanya atau yang di pundaknya itu, sedangkan yang dicondong ada kepalanya. Menurut saya itu kayak tertukar gitu, karena seperti yang kita tahu, mungkin ada di sini yang sudah pernah lomba tari condong, pastinya menggunakan badong yang tidak menggunakan kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tari Margapati, kainnya itu apakah peradanya ada corak warna seperti itu atau perada polos begitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kategori Puspanjali, ya, warna kainnya untuk tapin dan juga luarannya itu apakah dibebaskan atau ada ketentuan khusus dari pihak panitia maupun juri? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Pak, silakan. Ya, saya Kartika Dewi dari Sanggar Tari Bali Lopa. Oh, Pak, oke. Dijenggung ya? Kok jenggung? Apa? Sam-sam, oke. Baik, pertanyaannya yang lupa juga tadi menyampaikan Niki untuk pertama tari Puspanjali dulu yang sampaikan untuk warna kain, ya kita tidak ada dari juri menentukan harus warna apa. Jadi silakan kami bebaskan, tapi dengan catatan wajarnya Puspanjali seperti apa yang sudah Bapak Ibu ketahui atau pembinanya. Oke, itu sudah banyak, itu ada di di YouTube dan ini yang wajar mantan. Jangan sampai terbuka Puspanjali dengan Sekaliaga. Itu aja. Oke, penekanan yang di sana. Tidak bermotif ya. Oke, tidak bermotif. Jadi polosan. Silakan warnanya kami bebaskan. Oke. Kemudian untuk condong, benar sekali Niki salah Niki. Jadi kalau untuk dicondong dia tidak menggunakan akapala atau plat di sini ya. Karena Niko identik dengan bapang cowok. Oke, kemudian duduk, gitu. Iya. Oke, jadi condong sekali lagi tidak menggunakan akapala. Polos dia. Oke. Kemudian untuk Margapati baru dia pakai akapala dia. Ya, karena Niki tari bebancihan ya, oke, seperti Nika menggunakan akapala, bukan yang polos. Balik Niki bukan. Dan untuk prada dari tari Margapati tidak mesti harus itu. Jadi tidak kalau yang mau polos silakan, kalau masih mau ada bunga-bunga getar silakan. Jadi tidak ada ketentuan khusus, yang penting sekali lagi warna yang sepantasnya untuk tari Margapati apa yang serahkan ke Bapak Ibu. Artinya bebas, tetapi Bapak Ibu sekarang menggali ini biar gak semua yang bocorkan dari juri. Silakan nanti apa yang wajar warnanya untuk tari Margapati. Demikian sudah jelas ya? Ya sudah jelas. Untuk yang lain juga terkait Bapak Niki tadi jangan lupa menyampaikan Ika. Ada lagi? Masih? Silakan. Cek satu. Perkenalkan saya Gus Fedi dari Sanggar Tantra Dewata. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait tentang sabuk prade pada tari condong. Apakah sabuk pradenya juga boleh warna kuning atau lembu warna-warni? Dan juga untuk Puspanjali di bagian belakang Niko, apakah boleh memakai semanggi juga atau bagaimana? Terima kasih. Matur semua dari Sanggar Tantra Dewata nih. Matur semua nih. Saya bahas dulu dari Puspanjali ya, mumpung Puspanjali sudah diberikan. Untuk di belakang tidak menggunakan lagi semanggi. Jadi semanggi itu hanya dua di bagian kanan kiri dari bancakan tengah saja. Di belakang itu adalah hanya bunga standar emas mantan satu menutupi kusungan yang di depannya. Seperti itu. Kemudian untuk tari Margapati dan tari condong, ini kebetulan pertanyaannya sudah menyentuh ke sana.
kita sepakati bahwa ulangnya adalah menggunakan ulang kuning, tidak tebu. Oke, sebab ulang kuning. Oke, sudah. Oke, silakan Bapak tadi. Oke. Ini ada pertanyaan, silakan. Cik, ini semua saudara. Yang lebih bertanya ke masalah teknis bandar nih. Pertanyaan yang pertama, untuk hasil penilaian juri apakah nanti bisa di-share di masing-masing grup? Selanjutnya yang pertama. Terus yang kedua, yang mohon maaf yang agak telat datang tadi pas slideshow di awal yang tidak mengikuti, apakah disediakan tempat untuk berias nanti di lokasi lomba? Terus yang ketiga, untuk nomor undi disediakan panitia apa kita buat masing-masing? Terus yang terakhir, hasil nanti untuk pengumuman lombanya, hasil pemenangnya itu di masing-masing sesi lomba apa di terakhir acara? Nah, misalkan di sesi baris, apakah setelah selesai pengumuman lomba atau nunggu semua sesi lomba terakhir baru diumumkan terakhir? Oke, kembali dari semua. Baik, terima kasih. Ada 4 pertanyaan yang saya catat di sini. Oke, yang pertama mengenai hasil penilaian juri di-share atau tidak. Kita mulai tahun lalu waktu mengadakan daring karena masih pandemi, ya, kita sudah share. Ya, jadi nanti hasil penilaian juri yang sudah direkap biar tahu posisinya anak-anak bapak ibu atau adik-adik posisi di mana nih. Oke, nanti kita minta panitia untuk share. Oke, mungkin nanti setelah acara nikah di-share di mana nanti, nah itu kita serahkan ke panitia. Oke, jangan khawatir bapak. Oke, kita tetap transparan untuk penilaian nikah. Kemudian untuk ruang rias, nah ini kita serahkan ke panitia apakah disiapkan ruang rias atau tidak. Karena rencana kemarin itu kan di belakang panggung nih yang di lapis pertama nih di situ rencananya nanti mengingat mungkin pertimbangan dari panitia nih ke jumlah peserta yang sangat banyak, nanti takutnya mencari kemana-mana walaupun kita sudah announce untuk bersiap-siap itu kadang-kadang masih kemana-mana itu yang kita tanggulangi. Makanya untuk ruang rias dari panitia tidak menyiapkan. Silakan mencari tempat yang teduh di sekitar di sana silakan, atau mungkin nanti hanya pakai pakaian aja, terutama yang jauh-jauh nih tolong nanti dikondisikan di sana. Oke. Kemudian untuk nomor undi sudah pasti disiapkan oleh panitia Pak. Nanti setelah acara niki nanti akan diambil nomor undinya supaya tahu nanti dapat nomor undi berapa, dan nanti malam akan di-share waktu penampilan. Jadi tinggal lihat nanti. Oh misalnya ada Pak Puspanjali nomor 5, nanti nomor 5 itu adalah di momen pertama, jadi kelompok pertama nanti ada jamnya, jam penampilan jam sekian sampai jam sekian. Misalnya jam 1 gitu kan. Kalau Puspanjali kan 6 menit nih, berarti jam 13.00 sampai 13.06 itu penampilan 1. Ya harap setengah 1 maksimal sampai 35 ribu. Oke. Terakhir pengumuman juara. Pengumuman juara itu akan dilaksanakan setelah semua materi tari dilombakan. Oke. Alhamdulillah nanti selesai umum ini. Nanti misal tari Puspanjali, juri sudah menilai, kita serahkan ke panitia untuk direkap. Contoh begitu juga. Jadi pada saat rapat dewan juri tinggal melihat rankingannya saja. Siapa nilai yang terbesar? Kami murni di sini adalah dari hasil penilaian 3 dewan juri, dari hasil penilaian. Tidak ada pertimbangan ini yang sana ini enggak. Jadi berdasarkan rankingan tersebut, termasuk juga juara berbakat. Oke. Jadi itu teknis penilaian kami dari dewan juri biar Bapak Ibu pahami dan mengetahui nanti bahwa semua penilaian itu murni dari hasil pengamatan kami adik-adik April pada saat itu, akumulasi dari 3 juri tersebut. Oke, ampun bisa dipahami ya Bapak ini. Ada pertanyaan lagi silakan. Silakan ada lagi. Hubungi sini Bapak Ibu biarkan nanti sudah pulang. Penelitiannya diganggu lagi. Mereka nggak paham nih, nggak paham dan yang ujung-ujungnya pasti ke juri lagi nanya. Mumpung tiap di sini mewakili dari dewan juri, kesempatan Bapak Ibu silakan ditanyakan di sini. Oke.
Dari Sanggar ini ada, sudah jelas ya. Kayaknya di semua sudah sering mengikuti Facebook JBT ya, jadi sudah tahu aturan mainnya di sini. Matur semua ini sudah selalu berpartisipasi. Untuk nomor kuis sudah siap dari panitia. Kalau memang tidak ada pertanyaan supaya cepat waktunya, kita akan undi dulu dari Puspajali, kemudian Condong, baris tunggal dan harga mati. Oh ya, untuk baris tunggal kan sampun kuning Bapak Ibu nih, untuk yang tadi baris Riki 2 babak nih, 2 babak bukan 1 babak nanti, 2 babak. Dan urutannya itu nanti adalah materi Puspajali Dumun, Condong, baris tunggal, terakhir harga mati. Oke, Puspajali, Condong, baris tunggal, baru harga mati. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan? Sudah bisa dibungkus? Oh ada, oke silakan. Oke silakan dibantu. Ini Om Swastiastu. Sosialistu. Ambola Ki dari Gianya dari Sulawesi. Kebetulan anak dia baru pertama kali juga mau ikut lomba katanya. Dan dia juga tidak paham tentang tari, sama sekali tidak tari. Terus kemudian terkait dengan waktu yang disediakan, yaitu kalau nggak salah siang jam 1. Nah, karena kami dari jauh, apakah boleh, kan tadi jam tampilnya kan pasti pukul 13. Boleh nggak kami datang misalnya jam 11 biar tidak terlalu lama di sini nanti, karena kami biar tidak kejar-kejaran waktu ya. Itu yang bisa kami tanyakan. Terus kemudian saat pulang, apakah kita harus menunggu jam pulang bersama peserta atau bisa diwakilkan dari nanti dari SMA kami yang mewakili, atau harus kita menunggu dari peserta semuanya sampai kegiatan berlangsung? Karena mengingat ini anak-anak, dia bertahan atau tidak ya, itu yang ingin saya sampaikan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Matur semua Bapak dari Gianyar sampai jauh-jauh, matur semua Niki Kabupaten pusatnya sendiri sudah mau ke Tabanan Niki ikut berlomba. Begini Bapak, jadi karena seperti apa yang disampaikan tadi Bapak, walaupun pemula itu artinya kita tidak tahu nanti Pak anak Bapak pada saat lomba ini benar-benar bagus atau tidak, itu banyak kejadian Pak. Jadi seperti ini kan. Jadi gini, masalah terkait dengan kedatangan Bapak nanti, karena baris itu kalau nggak salah di sekitar jam 3 ya. Puspajali kok pakai Pak? Puspajali di jam 1. Oke, mulai, jadi lomba tari itu kita mulai dari jam 1 setelah break makan siang, sebelumnya dari lomba busana. Jadi kalau Bapak mau mendahului silahkan Bapak, nggak masalah. Oke, jadi Pak Mangga Santai juga akan nanti kita nggak tahu di jalan, khususnya di yang jauh-jauh, silahkan Bapak Matan yang ngatur. Yang pasti kami minta dari panitia maupun dewan juri, misalnya nanti Bapak anaknya dapat nomor 1 di kloter pertama, di sesi pertama, setengah 1 di kelas sampun ready, rias lengkap, sudah siap untuk nari. Jadi silakan ya atur sekian jam atau ini sebelumnya itu, silakan Bapak nanti mendahului boleh. Nggak masalah. Nah masalah nanti terkait dengan apakah kita harus menunggu sampai selesai. Harapan kami seperti itu Bapak. Harapan kami silakan untuk menunggu sampai selesai untuk pengumuman juara. Karena tujuannya apa, kami mengharapkan sampai selesai supaya anak Bapak juga bisa melihat pesaing-pesaingnya. Oh, peserta ini seperti ini, peserta ini seperti ini. Pada saat mereka dapat juara, apa sih kelebihannya yang bisa dinilai dari adik-adik dan dari peserta? Karena sekali lagi, anak-anak Bapak Ibu lomba ini bukan hanya sekedar mencari juara saja, tetapi tujuan kami di sini adalah bagaimana dalam ajang lomba ini adik-adik bisa belajar juga Bapak. Belajar untuk tahu bagaimana gerakan tadi yang dilombakan, kemudian apa yang harus dia pahami dalam setiap situasi lomba. Itu sebenarnya tujuannya. Karena ajang lomba itu bukan hanya sekedar mencari juara gengsinya, tetapi bagaimana untuk mengedukasi adik-adik di dalam
gerakan-gerakan yang benar sesuai dengan arahan juri. Karena nanti di akhir lomba semua, kalau lomba itu materi selesai ada review juri. Jadi Bapak juga harus tahu dan juga nanti apa sih review juri di dalam lomba yang dilaksanakan dengan tujuan secara umum. Puspa jari itu harus apa, contoh harus apa dan lainnya. Jadi Bapak juga nanti bisa mendengarkan langsung. Untuk harapannya adalah outputnya di dalam ajang-ajang yang mau masuk jadi seperti ini misalnya di Gianyar atau di daerah-daerah lain, Bapak sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Itu aja tujuannya. Oke. Jadi harapan besar dari panitia maupun juri juga kami harapkan semua sampai selesai untuk intinya mendapatkan review itu, ya supaya dapat kejelasan nih. Oh, ini juara karena begini. Kenapa anak saya nggak juara karena begini? Ada nanti arahan seperti itu. Makanya dia bilang di sini kami dari juri ingin sesuatu yang transparan. Biarkan nanti dikira kami nggak memberikan review, tahu-tahu udah tahu juaranya itu pasti persepsinya akan beda. Oke, oke Pak, nanti kita harapkan untuk sampai selesai. Lalu semua Bapak sambut mengikuti ini. Oke. Ada lagi? Silakan Bapak kembali. Cik, teknis semua. Yang mau nanya ke teknis lagi nih Gapura. Kalau misalkan pada saat penampilan musiknya mati, nika sampun nabi Pak? Apa tadinya diulang dari awal atau bagaimana? Misalkan ini kan teknis ini kita kan nggak tahu ya. Misalkan musiknya mati di menit ke-3, nika apakah perlu diulang lagi atau dibiarkan sampai itu? Terus yang kedua yang baru lihat jadwal ini, tiga registrasi condongnya 2 kali nih, tanggal jam 10 sampai 12, terus yang di bawahnya registrasi condong lagi 13 sama 14. Kamu dulu. Yang untuk dijawab tadi di pas presentasi di awal yang sudah sampaikan bahwa jika ada kesalahan ketik yang jadinya registrasi baris jadi jam 13 sampai jam 14 menikah registrasi baris tunggal dan matu hati. Oke, jadi kamu karena telat ya nggak ada gitu nih. Yang saya mau tanyakan, itu kan registrasi Puspanjali sama Condong itu sampai jam 12. Kalau seandainya registrasinya lewat daripada Nika satu nabi Pak, Nika kan karena perlombaan Nika baru mulai jam 3 nih, ya karena dari ini jauh juga. Kalau misalkan pada dekat-dekat Nika langsung registrasi satu nabi, ini karena jarak lumayan jauh dari tempat perlombaan. Nah ini semua. Oke, terima kasih. Mungkin masalah teknis memang itu sebuah pertanyaannya. Pertama yang membahas dulu mengenai musik ini pernah terjadi nih, sudah nari baru pesawat aja nih langsung kaplak mati. Nah kita sepakati sekarang kemarin tadi pagi juga yang dilakukan sama dua juri itu kalau terjadi hal seperti ini apa yang harus kita lakukan. Jadi dari juri kalau misalnya dari tari Nika sudah masuk ke pengawal, di pengawalnya Nika sampai mati, oke? Pengawalnya sampai mati, ini kita lanjutkan. Oke, tetapi pada saat pemeson sudah mati itu kita ulang dari awal. Oke, seperti itu. Jadi sepakatannya seperti itu Bapak. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi nanti. Oke, apabila terjadi kita sepakati seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan registrasi yang mungkin bisa bantu biar cepat, nanti silakan Bapak khususnya yang jauh-jauh di kasihan Tante Kewel dari pagi ini kan kita yang tahu nih kan. Maksud panitia mungkin biar supaya tidak kredit tinggi. Kalau memang Bapak Ibu ingin mendaftarkan secara secara kelompok, mungkin satu orang aja nanti yang dan bos, kalian bisa pimpinan sangka koordinator sangkanya mendaftar registrasi ulang sekaligus 2 orang itu misalnya ada bos. Cuma nanti karena ada bawa piagam, bawa makan itu tolong nanti dikondisikan juga. Harapan kami biar tidak terjadi kerumitan mungkin dari panitia menjadwalkan seperti itu. Harapan kami kalau bisa sesuaikan dengan Nika, tapi khusus Nika yang jauh-jauh, nah silakan. Nanti yang penting bawa buktinya nih kalau Bapak kalau dibantu panitianya, bukti pembayarannya sehingga nanti memang benar-benar sudah sesuai dengan porsinya yang didapat nanti. Oke Pak ini sesuai. Terus ada lagi? Sudah cukup jelas? Sampun? Bapak Ibu Riki sudah cukup jelas? Sampun Bapak Ibu? Sampun? Sudah
yang di timur menghadap ke barat, ampun. Sudah ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mungkin demikian yang mewakili dari Dewan Juri. Nanti kepada adik-adik kami pesan untuk berlombanya nanti dengan semangat ya, fokus. Jadi tenaga disiapkan ya, tenaganya disiapkan karena nanti lomba Niki tidak sendiri tetapi dengan banyak sanggar yang tentunya mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang tentu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya belajar itu akan menjadi pesaing secara sehat dari adik-adik. Jadi jangan pernah menyepelekan hal yang kecil ya, diusahakan tetap maksimal dalam setiap momen apapun, khususnya lomba seperti ini. Tolong perintilan-perintilan kecil khususnya pembina, pendamping ini tolong diperhatikan juga. Oke, karena yang lomba ini bukan anak didiknya saja tetapi pembina sanggarnya juga ikut lomba ini. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Niki. Saya sampaikan kepada teman-teman yang dari Tabanan maupun di luar Tabanan sudah ikut berpartisipasi dalam festival budaya di Kudus Tabanan 2021. Oke. Dan akhir kata yang tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Kami silakan ke panitia untuk mengundi nomor undian. Baik, terima kasih Kak Andri atas pemaparan yang telah disampaikan. Jadi sebelum untuk pengundian nomor urut peserta yang akan dilaksanakan sebentar lagi, saya izin bertanya untuk peserta lomba tari, apakah ada yang mengikuti lomba busana adat juga?